Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami ya. Kali ini kami akan membahas tentang contoh soal pretest PPG dalam jabatan sesuai kisi-kisi terbaru tahun 2022. Mapel Ekonomi SMA indikator 84 dan 85. Langsung saja ya. Soal pertama. Indikator 84. Disajikan kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi mampu merumuskan indikator ketercapaian pembelajaran untuk materi perdagangan internasional. Nomor 1. Bagian dari aktivitas ekonomi internasional yang menyangkut pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara disebut A. Ekonomi internasional, B. Neraca pembayaran, C. Perdagangan internasional, D. Ekspor-impor. Jawabannya adalah C. Perdagangan internasional. Nomor 2. Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara disebut A. Ekonomi internasional, B. Neraca pembayaran, C. Perdagangan internasional, D. Ekspor-impor. Cabang ilmu ekonomi, jawabannya adalah ya, betul sekali. A. Ekonomi internasional. Nomor 3. Jika saldo neraca pembayaran surplus, maka permintaan terhadap falas berkurang, sehingga mengakibatkan terhadap rupiah A. Terapresiasi, B. Terdepresiasi, C. Terdevaluasi, dan D. Terevaluasi. Jawabannya adalah A. Ya, terapresiasi. Soal selanjutnya. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut A. Foreign exchange, B. Hard currency, C. Soft currency, dan D. Current account. Jawabannya adalah A. Foreign exchange. Nomor 5. Negara X memutuskan membeli produk otomotif dari negara Y karena butuh biaya lebih besar bila harus memproduksi produk otomotif sendiri. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor pendorong perdagangan internasional yaitu A. Perbedaan teknologi, B. Perbedaan sumber daya manusia, C. Perbedaan sumber daya alam, D. Perbedaan selera, dan E. Efisiensi. Jawabannya adalah A. Efisiensi. Nomor 7. Pemasukan devisa melalui jalur wisata dicatat dalam neraca pembayaran pada A. Neraca lalu lintas moneter sisi debit, B. Neraca lalu lintas moneter sisi kredit, C. Neraca jasa sisi kredit, dan D. Neraca jasa sisi debit. Jawabannya adalah C. Neraca jasa sisi kredit. Kita masuk ke indikator 85. Disajikan kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi mampu merumuskan indikator ketercapaian pembelajaran untuk materi akuntansi yaitu persamaan dasar akuntansi. Contoh soalnya. Manakah akun-akun di bawah ini yang termasuk akun-akun nominal? A. Pendapatan beban ikhtisar rugi laba, B. Pendapatan beban dibayar di muka dan ikhtisar laba rugi, C. Pendapatan diterima di muka, beban dan ikhtisar laba rugi, D. Pendapatan diterima di muka, modal dan ikhtisar laba rugi, dan E.
modal, beban, prive, dan ikhtisar laba rugi. Jawabannya adalah A, ya. Pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi. Pembahasannya, akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Contohnya akun nominal adalah pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi. Soal selanjutnya, transaksi pembelian secara kredit didukung dengan bukti transaksi A. Nota kontan, B. Faktur, C. Nota debit, D. Nota kredit, dan E. Kwitansi. Pembelian secara kredit. Jawabannya adalah ya, B. Faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tembusan sebagai bukti pencatatannya. Soal selanjutnya, masih indikator 85 ya. Pengertian harta lancar perusahaan adalah A. Harta yang dimiliki perusahaan yang nilai gunanya di atas 1 tahun. B. Harta yang dimiliki perusahaan yang nilai gunanya hanya di bawah 1 tahun. C. Harta yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk operasional perusahaan. D. Harta yang dimiliki perusahaan yang cepat dijadikan uang tunai. Dan E. Uang perusahaan yang diinvestasikan ke perusahaan lain lebih dari 1 tahun. Jawabannya adalah ya. Harta lancar adalah harta yang dimiliki perusahaan yang cepat dijadikan uang tunai. Ini pembahasannya ya, sudah jelas? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nota pemberitahuan mengenai barang yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan yang dipesan atau tuntutan pengurangan harga yang dikirim pembeli kepada penjual disebut A. Nota debit, B. Faktur pembelian, C. Nota kredit, D. Faktur penjualan, dan E. Memo. Jawabannya adalah nota debit. Ya. Pembahasannya, nota debit adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak ya. Nomor selanjutnya, pemberian nomor kode rekening atau akun dengan cara mnemonik yang benar adalah A. 115 perlengkapan, B. 11E perlengkapan, C. AE perlengkapan, E. B5 beban gaji. Jawabannya adalah D. AE perlengkapan. Pembahasan, sistem mnemonik adalah pemberian kode dengan menggunakan contohnya AE perlengkapan. Nomor 13. Akun berikut yang termasuk akun real adalah, kalau tadi akun nominal, sekarang akun real ya. A. Sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, dan gaji. B. Kas, piutang usaha, bunga diterima di muka, wesel tagih, dan pendapatan giro. C. Piutang usaha, utang usaha, gedung kantor, beban asuransi, dan peralatan. D. Kas piutang usaha, kas piutang, utang usaha, pendapatan, peralatan kantor dan gedung. E. Wesel tagih, wesel bayar, penjualan karsis, kas piutang, dan perlengkapan. Yang termasuk akun real adalah ya A ya. Pembahasan, akun real atau posisi keuangan adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Akun ini meliputi akun aset,
liabilitas dan ekuitas atau modal. Contohnya sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, dan gaji yang akan dibayar. Nomor selanjutnya, perhatikan akun di bawah ini. Ada kas, utang, piutang, saham, perlengkapan, ekuitas. Yang termasuk dalam akun aset harta lancar adalah A. Nomor 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 6. Jawabannya adalah yang termasuk akun aset adalah kas, piutang, dan perlengkapan. Ya, mungkin itu saja soalnya untuk indikator nomor 84 dan 85. Jangan lupa subscribe ya, like, dan share supaya saya juga semangat memberikan soal-soal untuk mapel ekonomi SMA untuk indikator selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.